Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi dari kelas R7E dengan nomor NPM 2019-21500-336. Dengan adanya video PowerPoint ini yang saya ajukan untuk nilai tugas mata kuliah pragmatik. Yang terhormat Bapak Irwan Syagian, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai materi tentang hakikat deeksis, deeksis sosial, dan juga deeksis wacana. Pada penjelasan deeksis memiliki beberapa jenis yang di sini saya mau berfokus kepada deeksis wacana dan juga deeksis sosial. Adapun hakikat deeksis, menurut Suryanti tahun 2020 pada halaman 25 mengungkapkan bahwa deeksis merupakan informasi kontekstual secara leksikal maupun gramatikal yang merujuk pada hal tertentu baik benda, tempat, ataupun waktu. Pada teori di atas mengungkapkan keterkaitan konteks yang diujarkan yang merujuk pada suatu hal tertentu. Hal yang merujuk pada berupa benda, tempat, ataupun waktu yang memang berkaitan dengan konteks tuturan. Adapun contohnya, saya mencintai dia. Informasi dari kata ganti saya dan dia hanya dapat ditelusuri dari makna yang diujarkan. Ungkapan-ungkapan yang diketahui hanya dari makna yang diujarkan itulah yang disebut deiksis. Oleh karena itu, deiksis merupakan sebuah rujukan kata ganti benda, tempat, ataupun waktu. Adapun hakikat deiksis menurut Merentak tahun 2016, merupakan deiksis adalah kata-kata yang mengambil makna dari situasi ujaran seperti persona, waktu, dan tempat saat kata-kata itu digunakan. Selaras dengan penjelasan di atas, deiksis memiliki jenis-jenis yang terdapat di dalamnya makna sosial yang diambil dari makna situasi ujaran yang digunakan oleh penutur. Ataupun contohnya penjual berdiri di depan pintu. Bu, tisunya bu, menjulurkan tangan sambil menjulurkan tangan. Pembeli membuka jendela. Berapa harga tisunya bu? Mengambil uang di dalam tas. Dalam dialog di atas terkandung situasi ujaran yang terletak pada ujaran yang bersifat non-formal dan situasi yang terjadi ialah proses berkomunikasi antara penjual tisu dengan pengendara mobil, di mana pada ujaran yang digunakan disesuaikan dengan keadaan sekitar. Mana deiksis merupakan sebuah ujaran kata yang bergantung pada situasi ujaran saat kata itu digunakan. Adapun hakikat deiksis menurut Nur Salim dan Alam pada tahun 2019 ialah cabang ilmu pragmatik berkaitan dengan pengungkapan sesuatu yang menjadi acuan atau referen yang berubah-ubah dalam komunikasi dengan menggunakan sarana bahasa. Pada hakikatnya, deiksis merupakan sebuah sarana penempatan penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan. Di dalam kegunaan berbahasa secara lisan terdapat kewajiban menentukan penggunaan bahasa pada situasi yang berbeda-beda. Sedangkan secara tulisan, bahasa digunakan sesuai dengan kaidah yang berlaku pada setiap gaya bahasanya. Contoh, Agus baru datang. Dam, lu parkir di mana, Dam? Adam, Adam sedang berdiri sambil bermain handphone. Di sana, Gus. Jadi sambil menunjuk parkiran di bawah. Dalam dialog di atas ditemukan kata yang mengandung deiksis, yaitu pada kata di sana. Deiksis yang ditemukan adalah deiksis tempat, sebab kata di sana merujuk kemana Adam menunjuk jari. Mendeiksis adalah sebuah ujaran atau kata yang dapat digunakan pada komunikasi lisan maupun tulisan. Adapun sintesis dari hakikat deiksis di atas di mana deiksis merupakan sebuah sarana penempatan penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan yang memiliki keterkaitan konteks yang diujarkan dan merujuk pada suatu hal tertentu, di mana hal yang dirujuk dapat berupa benda, tempat, ataupun waktu. Deiksis akan berubah, berpindah, maupun berganti mengikuti situasi tuturannya yang memang berkaitan dengan konteks tuturan. Yang pertama ada pada jenis-jenis deiksis. Pertama ada deiksis wacana. Menurut Sebastian dan kawan-kawan pada tahun 2019 pada halaman 163 menjelaskan bahwa deiksis wacana adalah deiksis yang digunakan untuk merujuk pengembangan atau pemberian pada bagian tertentu, atau deiksis wacana dapat didefinisikan sebagai rujukan untuk kalimat yang telah atau hendak diucapkan. Teori di atas menjelaskan maksud deiksis wacana berhubungan dengan penggunaan ungkapan di dalam suatu ujaran untuk mengacu pada suatu bagian yang mengandung sebuah ujaran, di mana deiksis wacana mencakup anafora dan katafora di dalamnya.
Jadi sini anafora dan katafora memiliki ragam deiksis di dalamnya. Bentuk deiksis wacana digunakan untuk mengungkapkan deiksis wacana itu adalah kata atau frasa ini, itu, terdahulu, berikut, yang pertama disebut, begitulah, dan sebagai berikut. Contoh 1. Jody rajin membaca, karena itu dia mempunyai banyak wawasan yang luas. Kata itu merujuk pada satu hal yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu rajin membaca. Pada contoh kedua, pada pertemuan berikutnya kita membahas mengenai proses metamorfosis. Kata berikut merujuk pada suatu hal yang akan disebutkan pada akhir kalimat atau wacana, yaitu pembahasan pada halaman berikutnya. Adapun pada cabang pertama, deiksis wacana anafora. Menurut Respia tahun 2022 pada halaman 16, anafora adalah piranti dalam bahasa untuk membuat rujukan silang dengan hal atau kata yang telah dinyatakan sebelumnya. Teori di atas menjelaskan bahwa penempatan ujaran terletak pada akhir kalimat yang menunjuk kembali yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh, Fajar pergi ke sekolah menggunakan sepeda, karena itu dia tidak telat datang ke sekolah lagi. Contoh kedua, setibanya di rumah, nenek itu beranjak masuk. Pada contoh pertama di atas mengetahui bahwa itu pada contoh di atas mengacu kepada sepeda yang dimiliki oleh Fajar yang sudah disebutkan sebelumnya. Sedangkan pada contoh kedua di atas menggunakan kata hubungnya yang bermaksud untuk merujuk objek yang akan disebut, yaitu nenek. Pada deiksis wacana katafora, menurut Aditya dan kawan-kawan, pada tahun 2022, katafora adalah deiksis yang digunakan untuk menjadi rujukan pada ujaran selanjutnya. Dalam pengertian di atas menjelaskan penempatan ujaran yang terletak pada akhir kalimat yang menunjukkan kembali yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh, karena aromanya khas, mangga itu banyak dibeli. Pada contoh di atas diketahui bahwa nya pada contoh di atas mengacu pada kata mangga yang disebutkan kemudian. Adapun ragam deiksis anafora dan katafora. Menurut Putri dan kawan-kawan, deiksis endefora merupakan deiksis yang kata atau kata-katanya merujuk pada sebelum atau terdahulu di dalam tuturan atau wacana. Rujukan deiksis endefora terdapat pada apa yang dirujuk di sebelah kiri dan di sebelah kanan dalam suatu ujaran. Selaras dengan penjelasan di atas bahwa deiksis yang kontekstuen rujukannya di sebelah kiri atau sebelumnya merupakan endefora anafora, dan deiksis kontestuen rujukannya di sebelah kanan atau selanjutnya merupakan deiksis endefora dan katafora. Menurut Putri dan kawan-kawan pada tahun 2022, dalam bahasa Indonesia, ragam deiksis endefora anafora atau katafora terbagi menjadi dua, yaitu deiksis endefora anafora katafora persona dan endefora anafora atau katafora bukan persona. Deiksis anafora dan katafora bentuk persona. Menurut Purwo tahun 2013 pada halaman 105 menerangkan bahwa di antara bentuk-bentuk persona hanya kata ganti persona ketiga yang dapat menjadi pemarka anafora. Referensi yang dirujuk oleh deiksis anafora persona dapat berupa orang ketiga, tunggal, atau jamak, seperti kata dia dan mereka. Teori di atas menerangkan bahwa penggunaan kata ganti persona hanya persona ketiga yang bisa digunakan pada pemarka anafora, sedangkan pemarka katafora merujuk pada seluruh bentuk deiksis persona. Contoh, anafora. Mereka baru saja datang tadi pagi, kontingen Unindra siap menghadiri pembukaan PIMNAS ke-35. Contoh katafora, Andi memakai kemeja putih, dia terlihat sangat rapih. Pada contoh pertama di atas mengetahui bahwa mereka merupakan kata ganti yang mengacu kepada kontingen Unindra. Sedangkan pada contoh kedua di atas menggunakan kata ganti dia yang bermaksud untuk merujuk objek yang disebut sebelumnya, yaitu Andi. Yang kedua, deiksis anafora dan katafora bukan persona. Menurut Pratiwi dan Amri pada tahun 2021, klasifikasi deiksis endefora pada pemarka anafora dan katafora yang bukan persona mengacu pada nomina. Salah satu bentuk pemarka anafora dalam bentuk formatif, sedangkan pemarka katafora dapat berupa rujukan
konstituen di sebelah kirinya. Tujuan yang dapat digunakan pada pemarka anafora dan katafora bukan persona, yaitu pemakaian kata itu dengan leksem waktu, kata yaitu, dan berdua. Pendapat di atas menerangkan bahwa kata rujukan yang didapat pada pemarka anafora bukan persona dalam bentuk pengulangan kata pada kata selanjutnya, sedangkan pemarka katafora bukan persona dalam bentuk rujukan konstituen sebelumnya atau sebelah kiri. Contoh, anafora, mereka yang tanggung, itu yang menarik untuk dibahas. Katafora, lokakarya akan dilaksanakan pada 20 Desember 2022 di aula perkuliahan. Acara tersebut akan dihadiri oleh para mahasiswa baru. Pada contoh pertama di atas, diketahui bahwa pada imbuhan itu yang menjelaskan frasa mereka yang tanggung. Ciri deiksis endefora anafora dalam kalimat tersebut adalah acuan mereka yang tanggung, berada di sebelah kiri kata itu. Sedangkan pada contoh kedua di atas menggunakan kata ganti acara tersebut yang bermaksud untuk merujuk objek yang disebut sebelumnya, yaitu lokakarya. Yang kedua, deiksis sosial. Menurut Andriani tahun 2018 pada halaman 52, deiksis sosial ialah rujukan yang dinyatakan berdasarkan perbedaan kemasyarakatan yang mempengaruhi peran pembicara dan pendengar. Dengan kata lain, perbedaan itu dapat ditunjukkan dalam pemilihan kata dalam beberapa bahasa. Perbedaan tingkat sosial antara pembicara dengan pendengar yang diwujudkan dalam seleksi kata dan atau sistem morfologi kata-kata tertentu. Wujud dari deiksis sosial diantaranya adalah Pak, Bu, Tuan, Nyonya, Profesor, Hamba. Contoh, Tuan, hidangan makan siang sudah disiapkan. Penggunaan kata Tuan ditujukan kepada majikan oleh seorang pembantu yang sudah menyiapkan hidangan makan siang. Deiksis sosial merupakan rujukan yang didasari perbedaan antara penutur dan lawan tutur. Adapun deiksis sosial dibagi lagi menjadi tiga, yaitu di mana ada jenis-jenis deiksis sosial, fungsi deiksis sosial, dan juga bentuk deiksis sosial. Jenis-jenis deiksis sosial meliputi sopan santun, sikap sosial, dan juga identitas sosial. Pada sopan santun, menurut Suryani tahun 2017, perilaku sopan santun adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari masyarakat itu. Teori di atas menjelaskan makna sopan santun ialah sikap seseorang yang patut dilakukan di mana saja sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan santun bersifat relatif, di mana norma sopan santun berbeda-beda di setiap tempatnya. Contoh, Bu, aku pergi dulu ya Bu, mencium tangan ibu. Contoh kedua, permisi Pak, menurunkan sebelah tangan dengan hingga memeluk. Pada contoh 1, merujuk pada sifat kesopan santunan seorang anak kepada ibunya, di mana perilaku sopan santun tersebut bertuju kepada orang tua. Adapun contoh kedua, merujuk pada sifat kesopan santunan seseorang ketika mendahului atau melewati seseorang yang lebih tua yang sedang beristirahat. Sopan santun merupakan perilaku pribadi dengan dasar keinginan diri sendiri dan hasil pergaulan sekelompok manusia. Yang kedua, sikap sosial. Menurut Barokah tahun 2016, sikap sosial merupakan cerminan dari diri kita, bagaimana kita berinteraksi atau membaur dengan teman atau masyarakat yang luas di sekitar kita dan melakukan perbuatan yang baik yang dilakukan dengan nyata dan berulang-ulang. Maksud dengan sikap sosial, wujud nyata sikap sosial yang mementingkan tujuan sosial meliputi misalnya tanggung jawab, toleransi, gotong royong, peduli terhadap sesama. Adapun contoh sikap sosial, dalam kegiatan masyarakat, kita harus memiliki kepedulian menjaga kebersihan lingkungan sekitar atau menjaga keamanan dan ketertiban. Di mana pada contoh di atas menandakan ajakan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan sekitar yang diingatkan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Adapun yang ketiga, identitas sosial. Menurut Sarifah pada tahun 2016, identitas sosial ialah keseluruhan aspek konsep diri seseorang yang berasal dari kelompok sosial mereka atau kategori keanggotaan bersama
secara emosional dan hasil evaluasi yang bermakna. Pengertian di atas mengartikan seseorang memiliki kelekatan emosional terhadap kelompok sosialnya. Identitas sosial bisa terlihat pada kelompok sosial apabila memiliki kelekatan emosional yang bermakna di antaranya. Adapun contoh identitas sosial pada dialog di bawah ialah Fikri, bro, besok pergi ke puncak Bogor yuk bro. Febri, yuk bro, udah lama nih gue nggak jalan-jalan ke puncak Bogor. Dialog di atas mengandung kelekatan emosional, di mana pada dialog di atas Febri memberikan tanggapan kepada Fikri yang mengajak Febri untuk berwisata di daerah puncak Bogor dan diterima dengan baik oleh Febri yang merupakan suatu identitas sosial pada kelompok sosial antara Febri dan Fikri. Adapun yang kedua, fungsi deksi sosial. Menurut Astuti pada tahun 2015, bahasa berbeda dengan kompleksitas sistem pantun berbahasa, namun semua mempunyainya dan secara lazim diungkapkan dengan kata ganti orang, sistem sapaan, dan penggelaran bentuk dan penggunaan gelar. Bentuk deksi sosial: Pak, Bu, Tuan, Nyonya, Profesor. Gejala kebahasaan yang didasari pada sikap sosial masyarakat atau sopan pada orang atau peristiwa tersebut disebut eufemisme. Adapun fungsi-fungsi deksi sosial diantaranya: yang pertama, untuk menjaga sopan santun berbahasa. Yang kedua, sebagai pembeda tingkat sosial seseorang antara penutur dan lawan tutur maupun antara penulis dan pembaca. Yang ketiga, untuk menjaga sikap sosial kemasyarakatan. Contoh, permisi Pak, maaf saya bersihkan terlebih dahulu ruang rapatnya Pak. Kalimat di atas menjelaskan seseorang promokantor yang meminta izin kepada pegawai kantor untuk membersihkan ruang rapatnya. Fungsi deksi sosial terletak pada sistem sopan santun berbahasa penutur kepada lawan tutur yang memiliki perbedaan tingkat sosial. Adapun bentuk-bentuk sosial, menurut Astuti pada tahun 2015, bentuk deksi sosial merupakan bentuk yang tentunya mengandung arti pada setiap kata, frasa maupun klausa. Yang pertama pada kata. Kata adalah suatu, menurut Cair tahun 2012 pada halaman 162, kata adalah satuan bahasa yang memiliki satu pengertian atau deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai satu arti. Kata yang terdapat pada satuan-satuan seperti rumah makan, kamar mandi, keras kepala, dan lain sebagainya, termasuk golongan kata karena terdiri dari dua satuan yang masih memiliki sifat sebagai kata. Contoh, bolehkah saya numpang mandi di kamar mandi Anda? Pada kalimat di atas, pada satuan kata bahasa kamar mandi mengandung arti suatu tempat yang digunakan untuk membersihkan tubuh, yaitu mandi. Yang kedua, frasa. Menurut Cair pada tahun 2012 pada halaman 222, frasa lazim didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif, atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Dengan kata lain, frasa merupakan satuan kata yang mengisi fungsi sintaksis di dalam kalimat sehingga kalimat tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Menurut Cahyaning pada tahun 2016, deksi sosial berupa kelompok kata frasa terdiri dari frasa endosentrik dan juga frasa eksosentrik. Frasa endosentrik menurut Cair pada tahun 2012 pada halaman 226 ialah frasa yang salah satu unsurnya atau komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Salah satu komponennya dapat menggantikan kedudukan keseluruhannya. Contoh, ibu sedang memasak ayam goreng dan membaca. Kalimat di atas terdapat gabungan kata pada ibu sedang memasak menjelaskan bahwa kata sedang mempunyai makna bahwa perbuatan itu sedang berlangsung atau yaitu memasak. Namun pada kata membaca itu sendiri belum diketahui kapan terjadinya. Contoh, frasa eksosentrik. Menurut Cair pada tahun 2012 pada halaman 225 ialah frasa yang komponen-komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhan. Pada frasa eksosentris
terdapat unsur yang tidak dapat saling mengisi ketika dipisahkan. Contoh, dia berdagang di pasar. Pada contoh di atas terdapat dua komponen, yakni di dan komponen pasar. Secara keseluruhan, frasa ini dapat mengisi fungsi keterangan. Yang ketiga, klausa. Menurut Chayar tahun 2012 pada halaman 231, klausa adalah satuan sintaksis berupa runtutan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frasa yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, sebagai objek dan sebagai keterangan. Contoh, nenek mandi di kamar mandi. Pada contoh di atas merupakan klausa karena hubungan komponen nenek dan komponen mandi bersifat predikat dan pada komponen makan bersifat keterangan. Bentuk deksis sosial menurut Rahman dan kawan-kawan pada tahun 2019, bentuk deksis sosial antara lain deksis sosial absolut atau mutlak dan deksis sosial relasional. Bentuk deksis sosial absolut atau mutlak menurut Rahman dan kawan-kawan pada tahun 2019, deksis sosial absolut atau mutlak merupakan ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan bagi penutur atau penutur saja. Teori di atas selaras dengan maksud deksis sosial absolut yang merupakan ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan bagi penutur atau penutur saja, di mana deksis sosial absolut ini memiliki keterkaitan dengan tinggi dan rendahnya kelas sosial. Contoh, yang terhormat Lurah Kelurahan Pancoran serta Bapak RW Pancoran, RW 06 Pancoran. Pada contoh di atas, pada kata lurah ditempatkan paling awal karena dilihat dari status jabatannya yang merupakan pimpinan di kelurahan di Pancoran. Karena kata lurah merupakan penghormatan diberikan kepada seseorang yang menjadi pimpinan di suatu wilayah serta karena jabatannya. Deksis sosial relasional. Deksis sosial relasional adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan suatu perbedaan-perbedaan kemasyarakatan yang terlibat di antara partisipan dalam sebuah peristiwa tutur, menurut Rahman dan kawan-kawan pada tahun 2019. Teori di atas menjelaskan bahwa penggunaan deksis sosial relasional bertujuan mengungkapkan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam pola kehidupan masyarakat dalam peristiwa tutur. Contoh, yang kami hormati Bapak Ketua RW 06 Pancoran serta para hadirin yang ikut serta dalam perlombaan 17 Agustus yang diadakan di wilayah RW 06 Pancoran. Contoh di atas adalah pada kata hadirin menerangkan bahwa penghormatan kepada peserta yang ikut serta dalam perlombaan 17 Agustus di wilayah RW 06 Pancoran. Adapun simpulan dari pembahasan kali ini ialah deksis merupakan sebuah rujukan kata ganti baik benda, tempat, ataupun waktu yang dapat digunakan pada komunikasi lisan maupun tulisan. Makna deksis merupakan sebuah kata rujukan yang dipahami oleh penutur maupun lawan tutur, di mana deksis memiliki 5 jenis di dalamnya yang meliputi deksis persona, deksis tempat, deksis waktu, deksis wacana, dan juga deksis sosial. Karena deksis juga digunakan dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Deksis merupakan salah satu kajian pragmatik melihat makna suatu kata dapat dilihat dari pendekatan referensial, yang mana makna suatu kata itu dapat merupakan suatu konsep, ide, atau gagasan yang timbul dari hasil kognitif seseorang. Sebuah kata yang maknanya menurut hubungan formal kalimat itu, namun dalam kehidupan sehari-hari makna suatu kata tidak saja tergantung pada kedudukannya di dalam suatu kalimat, tetapi juga tergantung pada penutur yang menyampaikan kata itu. Pengkajian makna kata berdasarkan pada kedudukannya dalam frasa atau kalimat serta ungkapan masyarakat yang bersifat mutlak dan relasional. Sekian video pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.